Ya, perkenalkan nama saya Budiwan Tirta Cahya, NIM saya 520071111062. Mata kuliah pengukuran dan instrumentasi, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mengerjakan UTS pengukuran dan instrumentasi kelas B. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah video pembelajaran mengenai multimeter. Materinya adalah galvanometer, ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan multimeter analog dan digital. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu pengertian multimeter. Multimeter dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur permasalahan kelistrikan. Alat yang populer di kalangan elektronika ini dapat mengukur tegangan, resistansi, dan arus listrik di sebuah rangkaian elektronik. Adapun skema fungsi multimeter yaitu ada 3 jalur, yaitu yang pertama, ampermeter. Biasanya digunakan untuk pengukuran arus listrik DC, seperti misalkan di lampu. Kalau voltmeter, voltmeter yaitu pengukuran tegangan listrik. Misalkan tegangan arus listrik AC itu di PLN. Untuk tegangan listrik DC, untuk mengukur batu baterai. Untuk ohmmeter yaitu untuk pengukuran kondisi komponen baik atau tidak, seperti pengukuran resistor, pengukuran hambatan, misalkan seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis multimeter, yaitu ada 2, multimeter analog dan digital. Untuk multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur atau meter dengan tipe jarum penunjuk. Seperti yang di bawah itu ada contoh gambar multimeter analog. Untuk yang multimeter digital yaitu multimeter yang merupakan jenis multimeter yang menggunakan display digital, yaitu penampil hasil ukurnya berupa digital, udah terbaru. Seperti di contoh ada itu yang memakai digital itu yang samping kanan yang ada tulisan kosong-kosong itu. Selanjutnya, fungsi multimeter digital dan analog. Secara umum, multimeter analog dan digital itu sama. Yang membedakan multimeter analog dan digital itu terletak pada display keduanya, yang merupakan menggunakan yang digital dan yang menggunakan analog, yaitu yang menggunakan jarum dan menggunakan digital. Untuk pengukuran multimeter analog, perhitungan harus dilakukan secara manual. Sementara digital tidak perlu melakukan perhitungan lagi karena hasil perhitungan sudah muncul secara otomatis di display. Yaitu pengukuran fungsi pengukuran multimeter digital dan analog itu seperti untuk mengukur arus listrik, mengukur tegangan listrik, mengukur hambatan listrik, mengukur nilai dan kapasitansi, serta mengukur frekuensi sinyal. Cara menggunakan multimeter sendiri yaitu ada beberapa tahap. Fungsi multimeter digital analog tidak banyak perbedaan. Cara penggunaan jenis multimeter ini juga tidak terlalu berbeda. Contohnya satu, perhatikan jarum petunjuk yang digunakan untuk skala pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan jarum berada posisi 0 atau 0. Perhatikan juga pengaturan knop atau saklar yang digunakan untuk mengatur pengukuran. Semisal kita mau mengukur ampermeter atau voltmeter atau ohmmeter, kemudian kita harus setting itu pada skala X1 atau X10 atau yang lainnya. Untuk tentukan lubang yang digunakan untuk masukkan kabel jack sesuai dengan yang diinginkan. Itu ada 2 lubang yaitu plus dan min untuk menunjukkan polaritas dari tegangan atau probe. Yang keempat yaitu periksa kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus. Kita masuk ke ampermeter. Ampermeter sendiri yaitu salah satu alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kuat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian.
Jika Anda menggunakan alat ini, Anda dapat menjumpai tulisan A dan MA titik A yang adalah ampere meter. MA adalah miliampere meter atau mikroampere meter. Fungsi dari ampere meter sendiri yaitu sebagai alat ukur kuat arus listrik dalam rangkaian tertutup. Ampere meter rangkaian juga secara paralel tetapi bersamaan dengan resistansi yang dinamakan resistensi shunt (RSH). Rangkaian tersebut dapat memperbesar batas ukur alat ini. Seperti yang diketahui, alat ukur ini memiliki batas maksimal pengukuran yang harus dipahami. Di sini kita ada contoh gambarnya, itu ada pengukuran skala dari 30, 20, 40, 50, serta jarum pengukuran skala itu ditunjuk, serta ada kalibrator dan probe. Sudah ditunjukkan di sini. Untuk selanjutnya, macam-macam ampere meter ada dua, ampere meter AC dan ampere meter DC. Seperti di contoh, pengukuran ampere meter untuk pengukuran lampu yaitu menggunakan batu baterai, serta menggunakan probe, dan itu pada kalibrasi juga menggunakan ampere meter pengukuran. Untuk rumus dari ampere meter yaitu I sama dengan V bagi R. V adalah volt, berarti tegangan, I ampere meter atau arus, R adalah ohm atau hambatan. Kita masuk alat ukur yang selanjutnya yaitu voltmeter. Kita di sini sudah ada dua gambar. Di sini ada voltmeter digital dan analog atau voltmeter yang jadul. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Fungsi voltmeter. Voltmeter alat ukur ini berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian. Biasanya ketika Anda menggunakan alat ini, Anda akan menemukan tulisan milivolt, voltmeter, mikrovolt, dan juga kilovolt. Jika pengukuran melebihi batas yang ditentukan, otomatis alat ini akan rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Cara menggunakan voltmeter. Jika Anda belum mengetahui cara menggunakan voltmeter, ini adalah cara yang digunakan untuk pengukuran voltmeter. Sesuaikan rangkaian arus yang mana harus arah dengan pemasangan kutub-kutub voltmeter. Pastikan bahwa kutub positif dan negatif memiliki potensial yang berbeda. Dari keduanya, positif memiliki potensial yang tinggi. Periksa kabel hitam, biru, dan merah. Jika ada penyimpangan mengarah ke kiri, berarti pemasangannya terbalik. Namun hal itu akan menjadi masalah untuk rangkaian arus bolak-balik. Untuk rumus voltmeter sendiri yaitu V sama dengan I kali R. Kita masuk ke alat ukur yang selanjutnya yaitu ohmmeter. Tadi sudah dijelaskan ada dua lagi model macam-macam alat ukur ohmmeter yaitu analog dan digital seperti di gambar ini. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah listrik yang dihasilkan dari sebuah pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau pengantar listrik. Hal itu juga dikenal dengan istilah hambatan listrik dengan nilai yang diberikan satuan ohm. Fungsi ohmmeter sendiri yaitu untuk mengukur suatu hambatan listrik yang menjadi daya yang akan menahan arus listrik pada sebuah konduktor. Alat ini menggunakan perangkat galvanometer yang mampu melihat besarnya arus listrik. Selain berfungsi untuk mengukur hambatan, ohmmeter juga mendeteksi adanya kerusakan pada suatu rangkaian listrik. Mampu mengecek apakah terdapat saklar kabel ataupun sekring terbakar atau putus atau rusak. Kemudian dapat
lakukan tindakan perbaikan pada titik yang rusak. Seperti di gambar ada bagian-bagian dari ohmmeter, yaitu pointer, ohmmeter skala, test probe, serta zero, serta range multimeter. Ada bagiannya yaitu check knob, tombol zero, adjust knob, saklar pemilih, lubang kutub positif dan negatif, serta probe plus dan min. Cara kerja ohmmeter sendiri yaitu cukup simpel dan sederhana dengan cara menghasilkan aliran internal arus. Alat yang menggunakan tenaga baterai ini mengukur resistansi atau hambatan yang terjadi antara dua arah yang terdapat pada suatu perangkat. Ujung kabel yang berwarna merah dihubungkan ke kutub positif, sedangkan yang warna hitam dihubungkan ke kutub yang negatif. Dan ketika arus mulai mengalir dari komponen baterai melalui suatu unit, saat itulah ohmmeter mulai mengukur penurunan voltage serta nilai hambatan. Masuk ke alat ukur yang selanjutnya yaitu galvanometer. Galvanometer yaitu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Sebenarnya dari galvanometer itu prinsip kerjanya sama ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter, mirip-mirip. Yang membedakan di sini yaitu galvanometer tidak dapat digunakan untuk mengukur kuat arus maupun beda potensial yang relatif besar, yaitu tidak bisa yang besar. Galvanometer bisanya untuk mengukur kuat arus yang kecil. Seperti di gambar ini adalah alat ukur galvanometer yang digunakan untuk mengukur dengan mode normal, menggunakan sumber tegangan, serta menggunakan aki, memperlihatkan bahwa galvanometer hanya dapat mengukur arus maupun tegangan yang relatif rendah. Di sini kita ditemukan sebuah teori, yaitu teori galvanometer. Galvanometer selalu berorientasi sehingga letak komparan selalu paralel dengan garis magnetik meridian lokal, yang tak lain adalah komponen horizontal BH dari medan magnetik bumi. Saat arus mengalir melalui kumparan galvanometer, medan magnet B tercipta dan posisinya tegak lurus dengan kumparan. Kekuatan medan magnet pun dirumuskan sebagai di mana I adalah arus satuan ampere, N adalah jumlah lilitan kumparan, R yaitu jari-jari kumparan. Cara kerja galvanometer. Galvanometer berdasarkan gaya Lorentz, di mana gerak partikel dan menyebabkan searah dengan gaya Lorentz, yang mengaruhi arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak pada kaidah kanan dari gaya Lorentz atau F akibat dari arus listrik. Jari telunjuk menggunakan arah medan magnet B, jari tengah menggunakan arah arus listrik I. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah arus. Sedang untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Seperti ini. Seperti ini. Ini semisal I, ini F, sini B. Ini gayanya kayak berputar. Untuk cara yang menggunakan motor listrik yaitu karena muatan dan magnet berusaha berubah karena arus listrik yang mengalir ke dalamnya, galvanometer pada umumnya dipakai untuk arus searah, tetapi prinsipnya menggunakan konstruksi kumparan putar. Di sini di gambar ini kita dijelaskan itu ada skala, ada jarum yang menunjukkan skala, serta magnet kumparan, saklar, serta inti besi,
inti besi yang dililiti kumparan, serta begas spiral yang berguna untuk memutarkan jarum. Selanjutnya ada dua jenis galvanometer. Yang pertama galvanometer balistik. Untuk mengukur flux magnet digunakan galvanobalistik, yaitu bekerja untuk prinsip diarsonal dan dirancang khusus pemakaian 20 atau 30 sikon dengan kepekaan tinggi. Pada pengukuran balistik ini, kumparan menerima suatu impuls arus sesaat, mengakibatkan kumparan berayun ke satu sisi dan kemudian kembali berhenti dalam gerakan berisolasi. Di sini terdapat suatu kuantitas atau relatif impuls alat ukur dalam defleksi sudut mula-mula dari kumparan, yaitu Hi sama dengan K, serta ada radian, yaitu Q muatan listrik kolom, K kepekaan galvanometer, serta Q defleksi sudut kumparan, yaitu radian. Harga kepekaan galvanometer oleh redaman dan besarnya diperoleh secara eksperimental melalui pemeriksaan kalibrasi pada kondisi pemakaian yang sama. Salah satu cara kalibrasi galvanometer yaitu dengan cara kalibrasi bersama, yaitu dengan cara merangkai sumber arus primer dikoppel melalui galvanometer melalui pengujian induktansi bersama. Untuk yang kedua, galvanometer suspensi. Pengukuran arus arah sebelumnya menggunakan galvanometer sistem gantungan atau pelopor instrumen kumparan putar. Sebagai dasar pada umumnya, instrumen penunjuk arus arah yang dipakai secara luas dengan beberapa penyempurnaan galvanometer suspensi masih digunakan untuk pengukuran laboratorium dan sensitivitas tinggi. Galvanometer suspensi merupakan jenis alat ukur yang merupakan cikal bakal atau dasar alat ukur arus searah yang menggunakan kumparan gerak bagi sebagian besar. Konstruksi dari prinsip kerjanya dengan cara menggantungkan sebuah kumparan dari kawat halus di dalam sebuah medan magnet permanen. Kemudian dialiri arus listrik, maka kumparan akan berputar di dalam medan magnet. Di dalam alat ukur galvanometer ini sebenarnya prinsip kerjanya sangat berdekatan dengan multimeter yang lain seperti alat ukur ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan yang lain-lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.